Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan di bulan Ramadan ini, di sore hari ini, kita akan membahas seperti biasanya, yaitu kita akan mengangkat, kita akan mengupas, ya, terkait dengan topik Ramadan kita pada hari ini, karena saat sekarang ini adalah terkait dengan Ramadan terakhir. Karena besok kita sudah melaksanakan atau merayakan Hari Raya Idul Fitri. Adapun topik yang kita bahas pada sore hari ini yaitu Forever Ramadan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai topik kita pada saat hari ini, ayo kita berdiskusi dengan Pak Kiai kita. Pak Kiai. Baik. Alhamdulillah Pak Kiai. Besok kita ada Lebaran nih Pak Kiai. Udah merayakan Idul Fitri. Tidak terasa Pak Kiai. Lama-lama satu hari berlalu. Sekarang ini udah menjelang terakhir ini. Ya. Besok udah merayakan Idul Fitri. Nah, saya ingin menanyakan begini, Pak Kiai. Ya. Mengapa nilai-nilai Ramadan terkait dengan pengendalian diri, terkait dengan kesederhanaan, dan juga terkait dengan kepekaan moral, sering ikut pergi bersamaan dengan berakhirnya Ramadan? Seolah sejak awal itu tidak pernah dimaksudkan untuk bertahan, gitu. Nah itu. Gitu. Iya. Jadi kita harus membuat pesan Ramadan ini long lasting. Oke. Lama, bahkan kita internalisasikan pada diri kita hayati sedemikian rupa, sehingga tidak lekas-lekas kita seolah-olah melupakannya, apalagi kemudian tidak berbekas. Nah, ini satu pekerjaan rumah bagi kita yang tidak mudah. Ya, kenapa tidak mudah? Karena kadang-kadang momen itu erat kaitannya dengan keterbatasan waktu. Nah, Ramadan sering kita sebut sebagai momen tersendiri dengan keterbatasan waktu yang sedemikian rupa. Nah, caranya bagaimana supaya kita tidak terkungkung oleh keterbatasan waktu? Dengan mengambil intisari nilai, main message, intisari pesan dari bulan Ramadan. Intisari nilai dan intisari pesan bulan Ramadan itu apa? Salah satunya adalah misal kedisiplinan. Perdebatannya panjang, kapan mulai bulan Ramadan, tanggal berapa, hari apa. Kenapa sih? Kita ingin ada persisi. Bahwa betul hari itu, tanggal itu adalah awal mula Ramadan. Nah, sekarang kalau semua yang kita kerjakan ini maunya kita persisi, itu sebuah loncatan peradaban yang luar biasa. Datang ke kantor, kita ingin persisi jam berapa, ya. Kemudian pulang jam berapa, kita taati dan kita berusaha untuk persis seperti dalam apa yang harus kita kerjakan di aturan itu. Nah, kan banyak hal yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan itu seperti itu. Nggak boleh kita menunaikan zakat fitrah kecuali dalam waktu tertentu, misalnya. Itu kan terkait juga dengan persisi waktu, terkait juga dengan kedisiplinan kita. Ya, mau berbuka sudah adzan atau belum ini? Sudah ada waktunya yang ditentukan. Sudah ada waktunya. Baik. Mau sahur juga kita berpikir tentang imsak. Imsak itu ancang-ancang, gitu. Saking kita hati-hatinya, kita sudah berikan ancang-ancang supaya makan kita jangan masuk waktu subuh, gitu. Tapi masih waktu di luar waktu subuh. Betapa hati-hatinya kita lakukan itu semua. Nah, disiplin yang seperti ini membekas nggak di luar bulan Ramadan? Nah, kalau kita mengatakan inginnya adalah forever Ramadan, selalu ingin seperti Ramadan, pesan Ramadannya adalah berdisiplin sehingga tidak satu menit pun ada terdahului
dan tidak 1 menit pun ada yang tertinggal. Oke. Tidak mau kita mulai duluan, tidak mau juga kita mulai belakangan, tapi betul-betul pada kondisi persisi dan disiplin. Nah, coba itu bisa nggak kita terapkan itu pesan itu? Kalau kita ingin mengatakan Ramadan selamanya, pada dasarnya ya salah satunya pesan itu harus kita hayati, harus menjadi bagian dari way of life kita, sehingga nanti kita bisa melakukan pencapaian peradaban yang baik karena kedisiplinan, keteraturan, kemudian karena persisi yang kita lakukan. Jika demikian nih Pak Kiai, jika nilai-nilai Ramadan itu tidak menetap, ya tadi kan harus presisi tadi ya, Betul. tidak menetap dan membentuk cara hidup setelah bulan itu berlalu, setelah bulan Ramadan itu berlalu, apa sebenarnya fungsi Ramadan dalam perjalanan spiritual kita ini? Kita menjadikannya hanya sebagai hiburan sementara ya. Jadi ini spiritual entertainment. Spiritual Ya, entertainment. spiritual Oke. entertainment. Spiritual entertainment itu bekasnya tidak terlihat karena dibutuhkannya hanya sesaat. Dibutuhkannya mungkin juga karena trending topik. Oke. Nah, dibutuhkannya mungkin karena sedang viral. Dibutuhkannya mungkin karena situasi dan kondisinya kita mengikuti algoritma arus massa. Jadi ikut-ikutan kemana orang sekarang sedang bergerak, semua sedang belanja, kita ingin belanja. Semua sedang ke masjid, kita ingin ke masjid. Betul. Semua sedang berpuasa, kita ingin berpuasa. Nah, itu sebenarnya cara-cara yang ada kebaikannya, tetapi kebaikannya minimal. Nah, daripada kita mengikuti trending topik yang jelek ya, daripada kita mengikuti sesuatu yang viral yang jelek, ini masih baguslah mengikuti sesuatu yang viral dalam waktu yang tersedia, tapi impact-nya adalah positif. Gitu ya. Hanya saja, ya perbuatan-perbuatan yang sifatnya ad hoc, terbatas, ngikuti arus dan seterusnya itu sulit untuk kita bisa menangkap pendalaman dan pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, itu sesungguhnya minusnya ada di situ. Gitu. Lalu ketika nilai-nilai Ramadan itu mulai luntur, setelah 1 bulan, 2 bulan berlalunya Ramadan, luntur nih Pak Kiai ini. Terus apakah saya meresponnya itu dengan evaluasi, saya jujur ya, atau dengan pembenaran bahwa kan manusia memang begitu. Manusia itu tempatnya salah. Manusia itu tempatnya lupa gitu. Gimana nih kita bisa mengambil suatu hikmah daripada Ramadan itu sendiri, Pak Kiai? Iya. Bagaimana Pak Kiai? Ya. Jadi mohon maaf dikata ini bahwa kalau kita menganggapnya ini seperti panggung, tadi yang saya bilang seperti pertunjukan, pertunjukannya sudah usai, mari kita tutup buku semuanya. Nah, pertunjukannya sudah usai, sudahlah jangan diingat-ingat apa yang terjadi. Nah, harusnya kan punya sikap kebalikan dari ini. Ini bukan soal panggung pertunjukan, ini bukan soal euforia sesaat, ini bukan soal mengikuti arus, ini bukan soal asal kita bisa berkompromi dengan yang lain karena yang lain sedang berpuasa, kita ikut berpuasa. Kan bukan soal itu. Tapi ini soal apa sih makna yang kita berbuat? Apa sih makna kita berpuasa? Kan begitu. Jadi soal-soal yang pada dasarnya harus kita cari meaningful insight-nya. Pesan yang paling berarti. Nah, itu apa sebenarnya? Begitu. Nah, kalau itu yang kita lakukan, maka kita termasuk kategori khawas. Orang-orang yang selected.
terseleksi, yang terpilih. Oke. Nah, termasuk orang-orang yang terseleksi dan terpilih. Kenapa dia terpilih? Karena dia melakukan sesuatu tidak semata-mata arus viralisme, tidak semata-mata arus massa, tidak semata-mata mengikuti tren yang berkembang, tapi memang dia punya cara supaya melakukan itu dengan penghayatan yang sebaik-baiknya. Nah, itu sebenarnya yang paling baik. Jadi hadis Nabi sudah menjelaskan wa kam min shaimin laisa min saumihi illal ju' wal atas. Banyak yang berpuasa tapi pada dasarnya yang didapatkan adalah haus dan dahaga saja. Itu sama dengan laisal bir an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Dan seterusnya. Jadi sesuatu yang baik itu nggak hanya karena gerakan fisik kita. Sesuatu yang baik itu bukan karena amaliyah yang kita mengikuti yang lain. Tapi sebenarnya meaningful insight apa yang kita bisa dapat, kita hadirkan pada diri kita, kemudian kita implementasikan. Nah, Ramadan itu menyediakan, sekali lagi, sesuatu yang kadang-kadang meaningful insight-nya itu berdialog juga dengan diri kita. Mengoreksi diri kita, mengoreksi pengalaman kita, membentuk ancang-ancang ke depan seperti apa sebaiknya, dan seterusnya. Nah, kira-kira begitu. Ya. Baik Pak Kiai, pertanyaan terakhir ya Pak Kiai ya. Ya. Apa pesan utama? Karena sekarang kan udah akhir Ramadan nih Pak Kiai. Besok sudah Idul Fitri. Pesan utama dari Ramadan ini terkait dengan Idul Fitri besok. Bagaimana kita bersikap, berlaku terhadap Idul Fitri itu sendiri, Pak Kiai? Iya. Pesan utamanya adalah beberapa saat akan masuk bulan Syawal. Hal yang paling pokok adalah takfir. Bagaimana ini membekas. Bagaimana nilai itu terpatri. Ya. Bagaimana pesan utama untuk membentuk karakter kita. Ketika Ramadan sudah kita lakukan, itu selalu terbawa. Nah, ini sesuatu yang membutuhkan atau langkah yang membutuhkan usaha. Langkah yang membutuhkan pembiasaan. Gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang sesungguhnya harus selalu kita hadirkan. Harus selalu kita ingat. Perjalanan sekian lama dengan persiapan sekian banyak, kemudian usailah sudah sampai pada tanggal 30 Ramadan misalnya, atau tanggal 29 Ramadan misalnya. Nah, tapi usai peristiwa itu bukan berarti usai juga kita memetik makna dan hikmahnya. Nah, maka harus terus kita petik makna dan hikmahnya, dan makna dan hikmah itulah yang akan berlangsung untuk menjadi forever Ramadan. Alhamdulillah. Jadi kita harus mengingat, kita harus juga mengimplementasikan forever Ramadan di 11 bulan ke depan. Insya gitu Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai atas pencerahannya. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Bapak dan Ibu, kita akhiri podcast kita hari ini, sore ini. Kita sudah 1 bulan menjalankan podcast ini, mulai dari hari pertama sampai dengan sekarang hari terakhir. Ya, kami, semua tim yang bertugas pada sore hari ini mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Baik, dari saya selaku host Pak Profesor Kiai Haji J. Muslimin. Silakan Pak Prof ke khalayak Pak. Baik, selamat merayakan Idul Fitri, selamat merayakan hari kemenangan 1 Syawal. Mudah-mudahan kita senantiasa terbimbing dan digolongkan termasuk orang yang kembali kepada fitrah,
termasuk orang yang bisa memenangkan tarikan-tarikan kebaikan, ajakan kebaikan di atas ajakan menuju ketidakbaikan. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.